sekarang segala sesuatu jadi terbatas. Interaksi masyarakat, interaksi antar manusia itu harus terbatas gitu. Kayak misalnya sekarang kita physical distancing pakai masker. Padahal kalau kita ngomongin tentang edukasi dalam aktivisme perdamaian ataupun bahkan advokasi, interaksi fisik itu dalam beberapa kegiatan itu sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat ngalir sekalian? Kembali lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Agus Durena Putra, akan menemani sobat ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dari tamu-tamu istimewa kita. Untuk episode kali ini sangat spesial karena kita kehadiran narasumber yang mungkin baru pertama kali hadir di studio Ngalir Talk Show. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wahyu Arif Raharjo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mas Agus. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Oke, ini saya manggilnya Mas ya atau Pak? Mas aja. Oke, siap. Oke, sobat ngalir sekalian, sangat menarik seperti yang tadi saya bilang. Menariknya apa? Selain kehadiran Bapak, mohon maaf Mas Arif. Mas Arif yang pertama kali hadir di studio Ngalir Talk Show, kita juga akan bahas topik yang menarik, yaitu peace activism in times of pandemic. Siapa yang pernah dengar istilah ini? Peace activism atau aktivis perdamaian, yang tentunya ini sangat menarik untuk bisa dibahas di dunia internasional. Seperti kita mungkin sering melihat bahwa banyak sekali masyarakat, tidak hanya mereka yang berstatus resmi seperti pemerintah, tapi kita yang seperti masyarakat biasa juga mungkin saja dipanggil aktivis perdamaian, tapi nanti kita tanyakan langsung kepada Mas Arifnya sendiri. Kita juga akan membahas mengenai bagaimana dampak pandemi COVID-19 yang sekarang masih merajalela. Semoga bisa cepat selesai, sobat ngalir sekalian. Dan juga kita akan lebih membahas mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh aktivis perdamaian ini. Oke, sobat ngalir sekalian, kita akan mulai mendiskusikan tentang hal tersebut. Namun sebelum menggali lebih dalam, kita akan tanya terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih Mas aktivis perdamaian itu dan bagaimana mereka melaksanakan kegiatannya? Atau apakah kita disebut aktivis perdamaian juga? Apakah bisa atau bagaimana? Ya, ada satu sisi yang membenarkan bahwa semua orang yang menyadari bahwa prinsip-prinsip perdamaian itu perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari, atau bahkan dalam pekerjaannya secara profesional itu bisa dikatakan sebagai aktivis perdamaian. Makanya saya pikir itu adalah satu pemahaman yang umum. Ya, dalam artian kalau kita melihat yang namanya perdamaian itu sendiri, itu artinya bukan hanya nggak ada konflik gitu kan. Dari definisi perdamaian itu sendiri ya, banyak pakar yang menyatakan bahwa perdamaian itu bukan hanya nggak ada konflik, tapi juga kehadiran adanya progres, kemudian keadilan, memenuhi hak asasi manusia yang ada di tempatnya gitu, katakanlah dimanapun itu berada. Itu juga sebenarnya adalah bagian dari perdamaian. Nah, dari pemahaman itu aja sebenarnya kita bisa tahu bahwa siapapun yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang tadi gitu, memenuhi hak asasi manusia, orang-orang yang membutuhkan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Sederhana kayak misalnya kita punya tetangga kita membutuhkan akses terhadap air juga gitu. Kita kalau misalnya motong airnya atau katakanlah listrik nyuri listrik, itu juga bagian dari pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh tetangga kita. Itu sebenarnya juga bagian dari upaya satu tindakan yang tidak ramah dengan perdamaian begitu. Katakanlah seperti itu. Nah, makanya ini kalau mau ngomongin tentang apa
itu aktivis perdamaian, maka saya akan membagi menjadi dua bagian. Baik. Nah, orang yang umum itu juga bisa dikatakan mereka merupakan orang-orang yang secara aktif melakukan itu. Tapi yang saya sebut dan kita perlu bahas di sini tentang aktivisme perdamaian itu adalah orang-orang yang memahami bahwa nilai-nilai tadi itu perlu disebarkan di masyarakat dan perlu diupayakan. Karena dalam masyarakat itu kan kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai tersebut, nilai keadilan, nilai hak asasi manusia itu belum tentu semuanya ngerti gitu. Makanya yang namanya aktivisme perdamaian itu adalah orang-orang atau organisasi, bisa saja satu orang individu begitu yang berupaya untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut ya. Sebenarnya ada beberapa sektor, katakanlah edukasi, yang berarti mereka adalah orang-orang yang melakukan pelatihan atau menyebarkan gagasan tentang nilai-nilai perdamaian itu sendiri. Sebenarnya apa saja. Kemudian pihak yang melakukan advokasi, yaitu ketika ada permasalahan terkait dengan nilai-nilai perdamaian dan implementasinya di masyarakat itu, mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mengkampanyekan atau membantu pemenuhan permasalahan-permasalahan itu tadi sampai selesai. Dan yang ketiga adalah intervensi, di mana ada orang-orang yang berupaya untuk masuk ke dalam masyarakat kalau memang terjadi permasalahan seperti konflik gitu. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki situasi dengan masuk ke dalam konflik gitu. Beda sama advokasi. Kalau advokasi kan dalam situasi damai pun mereka akan tetap membantu gitu. Nah, bagaimana sebenarnya mereka melakukan aktivisme perdamaian itu? Banyak caranya ya. Kalau dari sektor edukasi ya mereka melakukan pelatihan-pelatihan gitu. Ada misalnya pelatihan bina damai, kemudian dialog lintas iman, kemudian ada apa lagi ya, pelatihan hidup tanpa kekerasan, atau diskusi, diseminasi, hal-hal semacam itu ada di sisi edukasi. Sementara di bagian advokasi kita tahu ada protes misalnya. Ada tindakan non kooperatif seperti kalau Mas Agus pernah dengar beberapa waktu kemarin ada sejumlah wanita dari kawasan Pegunungan Kendeng itu melakukan protes di Istana Negara dengan cara menyemen kakinya di depan Istana Negara. Nah, itu adalah satu bentuk tindakan non kooperatif yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat ya kalau dalam itu, karena mereka memprotes keberadaan semen, pabrik semen yang akan dibangun dan ada yang sudah beroperasi di kawasan Jawa Tengah bagian utara. Itu adalah satu wujud advokasi juga. Kemudian kesetaraan gender lah, kita sudah cukup familiar dengan itu. Banyak orang yang berupaya untuk menyuarakan gitu. Kemudian mereka juga memberikan bantuan hukum kepada para korban kekerasan seksual misalnya. Hal itu adalah bagian dari advokasi. Kemudian intervensi adalah orang-orang yang kalau ada konflik mereka masuk, biasanya sih sebenarnya ini orang-orang hukum, misalnya mereka menjadi mediator begitu, atau di level internasional misalnya Indonesia jadi mediator untuk negara mana. Nah, itu yang namanya intervensi. Tapi kalau di level peace activism, biasanya intervensi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang sudah settle, sudah mapan begitu dalam hal penanganan konflik, dalam hal resolusi konflik. Mereka saya bisa contohkan itu seperti San Egidio, seperti Nahdlatul Ulama pernah melakukan ini, kemudian Muhammadiyah juga pernah, bahkan di Indonesia gitu. Makanya mereka saya pikir juga memiliki sektor-sektor di organisasi masing-masing yang merupakan bagian dari aktivisme perdamaian gitu. Jadi sebenarnya spektrumnya luar biasa banyak, Mas. Baik, begitu. Cukup sangat menarik untuk membahas mengenai aktivis perdamaian dalam konteks yang tadi dijelaskan oleh Mas Arief. Tentunya seperti saya sudah sedikit meng-highlight beberapa kalimat, beberapa poin yang tadi terakhir disampaikan oleh Mas Arief mengenai biasanya aktivis perdamaian itu bisa lebih efektif ketika ini udah settle gitu ya, Mas. Ketika sudah terbentuk, sudah jadi, sudah matang. Dan ini berlanjut ke pertanyaan saya mengenai
adanya pandemi COVID-19. Biasanya, ya mungkin sobat ngalir di rumah juga tahu ya, bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah ke beberapa lembaga atau mungkin institusi atau organisasi yang juga bergerak di sektornya masing-masing, itu pasti terkena dampaknya. Entah menuju ke hal yang positif atau mungkin hal yang negatif. Nah, kira-kira untuk aktivisme perdamaian ini dengan adanya pandemi COVID-19, apakah ada dampaknya Mas kepada aktivis perdamaian? Iya Mas. Jadi begini, yang paling membebani itu adalah karena COVID-19 itu kan krisis yang multidimensional, melibatkan ada sektor ekonomi, sektor politik, dan termasuk diantaranya adalah bagaimana masyarakat itu begitu tidak puas terhadap pemerintahan. Nah, itu menjadi sumber yang luar biasa berat untuk aktivisme perdamaian, karena ketika masyarakat menjadi tidak puas dengan pemerintahan, padahal pemerintahan juga mereka punya duit terbatas, punya perhatian terbatas, dan harus dialihkan ke prioritas gitu. Iya, prioritas kan pemulihan masyarakatnya, kemudian penanganan kesehatan masyarakatnya itu seperti apa kan. Nah, karena hal tersebut, pertama masyarakat menjadi tidak puas seringkali karena mereka layanan yang dulu diberikan pemerintah itu mereka nggak merasakan lagi. Contohnya kan misalnya seperti itu, atau mereka justru mengalami diskriminasi di dalam penanganan COVID-19 itu sendiri, dan itu semakin mempertajam, semakin memperdalam celah-celah sosial yang ada di masyarakat. Jadi kayak contohnya sebenarnya adalah Black Lives Matter. Black Lives Matter dan aksinya itu adalah perwujudan nyata betapa pemerintah Amerika Serikat itu masih mendiskriminasikan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, artinya apa? Dengan adanya pandemi, yang pertama ada peningkatan yang luar biasa berat dalam beban aktivis perdamaian. Itu yang paling luar biasa, karena orang-orang jadi semakin gampang resorting to violence gitu loh. Mereka akan semakin rentan kayak edgy gitu katakan. Mereka akan semakin gampang meledak begitu. Nah, itu yang sangat riskan dan sebenarnya sangat perlu ditangani oleh para aktivitas perdamaian, karena mereka lebih kekerasan jadi lebih mudah terjadi. Kemudian karena alokasi pemerintah tadi dalam hal prioritas, dalam hal alokasi dana, dalam hal perhatian terhadap masyarakat itu juga kurang, begitu pula sebenarnya terhadap Bina Damai. Karena sebenarnya pemerintah juga melakukan gitu upaya-upaya Bina Damai, tapi kemudian karena ada prioritasnya, perhatiannya lebih ke pandemi, ya sudah ke pandemi saja, hal-hal yang semacam ini jadi tersingkirkan. Udahlah nanti dulu karena urusannya adalah tentang kesehatan gitu. Terus kemudian ketika masuk ke dalam aktivisme perdamaian ya, yang repot adalah sekarang segala sesuatu jadi terbatas. Interaksi masyarakat, interaksi antar manusia itu harus terbatas gitu. Kayak misalnya sekarang kita physical distancing, pakai masker dan segala macam. Padahal kalau kita ngomongin tentang edukasi dalam aktivisme perdamaian ataupun bahkan advokasi, interaksi fisik itu dalam beberapa kegiatan itu sangat dibutuhkan, Mas. Jadi contohnya adalah kegiatan transformasi personal. Contohnya ada selain itu juga dialog lintas iman atau kegiatan yang memungkinkan hubungan antar kelompok yang lebih dekat gitu misalnya. Contoh sederhananya aja sebenarnya ketika kita kehilangan satu budaya yang jelas bagus gitu ya, itu salaman. Oh iya, betul. Kita bersalaman tuh udah sejak kapan saya terakhir salaman pada waktu Jumatan tuh nggak tahu gitu. Padahal itu menunjukkan bahwa kita punya hubungan yang berusaha untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain yang kita hadapi pada waktu itu. Dalam aktivisme perdamaian, dalam upaya edukasi itu banyak aktivitas yang semacam ini dan kita kehilangan hal-hal yang semacam ini. Itu yang saya pikir sangat disayangkan karena
apa ya, interaksi fisik itu tidak bisa tergantikan dengan interaksi virtual. Oh iya. Jadi itu hilang, itu hilang sama sekali. Contoh yang nyata, makanya kemudian ada peralihan yang signifikan dari metode yang tradisional, konvensional ya, menjadi metode-metode yang baru, misalnya dengan ruang virtual. Itu dampak-dampak yang dirasakan oleh banyak aktivisme perdamaian, dan di mana-mana itu harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan kita yang dulunya segala sesuatu kita bisa berkumpul bersama-sama, kemudian segala sesuatunya yang daring menjadi daring gitu ya, jadi harus ke ruang virtual. Itu butuh adaptasi yang cukup mendalam bagi para aktivis perdamaian beserta dengan kegiatan-kegiatannya. Begitu Mas Agus, wah itu begitu dampaknya, makanya cukup signifikan sih sebenarnya. Mungkin kalau saya bisa simpulkan tadi malah lebih banyak dampak yang mengarah ke hal-hal yang buruk gitu ya Mas. Kayak banyaknya penurunan, banyaknya beban, malah meningkat bebannya, bukan meningkat efektivitasnya gitu. Tapi apakah ada Mas, dengan adanya pandemi ini mungkin efektivitas dari advokasi itu bisa malah jadi lebih efektif gitu. Misal mungkin dengan adanya media sosial, karena sekarang semua terbatas, jadi semua bisa aja kembali menjadi bergabung dari salah satu aktivis perdamaian tadi. Mungkin kalau dilihat dari yang tadi definisi, mungkin ini agak sedikit berbeda gitu. Tapi bisa aja yang tadinya mungkin aktivis perdamaian yang bisa dilihat dari konteks umum tadi yang pertama bisa berubah ke yang satunya. Betul. Dengan adanya pandemi Covid ini. Apakah seperti itu atau bagaimana Mas? Sosial media itu jelas gitu, makanya perubahan atau peralihan dari media konvensional ke media virtual atau media internet itu menyebabkan dampak, tapi juga ada punya tantangan, punya peluangnya sendiri gitu, saya pikir. Betul kata Mas Agus bahwa sosial media itu juga digunakan oleh banyak aktor yang dulunya mungkin mereka bukan aktivis perdamaian gitu, tapi kemudian mereka embracing the value, mereka menyadari bahwa nilai-nilai tersebut penting, pada akhirnya bikin konten-konten yang juga menyebarkan nilai-nilai perdamaian gitu. Itu juga menjadi salah satu peluangnya. Nah, makanya sebenarnya ada perluasan, ada keterlibatan dari masyarakat yang luas, bisa kita katakan netizen ya. Lebih banyak netizen yang sadar kalau perdamaian itu penting, makanya kemudian mereka ada yang bikin konten gitu, secara independen bahkan secara tanpa terlibat dengan afiliasi yang apapun gitu. Mereka kadang nggak punya keterkaitan dengan organisasi mana-mana, tapi ya sudah mereka bikin sendiri gitu. Itu yang menarik. Nah, selain adanya media virtual dalam bentuk sosial media ya, Zoom itu menyajikan kesempatan yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena dulunya yang kalau misalnya katakanlah aktivitas itu harus mendatangkan orang dari berbagai tempat ke satu tempat tertentu. Sekarang kita tinggal nge-Zoom. Oh iya. Gitu. Itu makanya yang tadi saya bilang edukasi kemudian advokasi itu di satu sisi jadi jauh lebih mudah tanpa memikirkan lokasi. Gitu, meskipun betul hasilnya akan berbeda begitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Hal serupa juga terjadi dalam upaya-upaya penyebaran nilai perdamaian lewat sosial media. Betul, jangkauannya menjadi lebih luas, tapi pertanyaannya adalah apakah efektivitasnya juga lebih tinggi? Ternyata belum tentu juga. Itu akan tergantung dari bagaimana si pembuat konten itu menyampaikan dilema gitu. Artinya kan kontennya apakah benar-benar sampai atau enggak begitu, katakanlah seperti itu. Nah, di sisi lain, di balik ke Zoom lagi tadi ya, ruang virtual itu memungkinkan ada pertukaran gagasan antar orang yang berasal dari budaya-budaya yang berbeda. Kayak contoh, beberapa waktu kemarin saya sempat ikut bareng sama teman-teman dari satu kelompok, satu komunitas begitulah. Itu dari Jogja dan dari Jawa Tengah tadinya. Sebenarnya yang mengorganisir adalah
masyarakat dari kawasan sini begitu, para aktivis dari daerah sini. Tapi karena kemudian ini berakar dari sebuah organisasi yang ada di level internasional, pesertanya kemudian berasal dari masyarakat dari berbagai negara, ada dari Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, dan kawan-kawan. Makanya yang justru menarik adalah ini ruang virtual tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada dari budaya yang jauh berbeda, yang tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena Zoom itu tadi. Gitu. Jadi kalau memang hal yang semacam ini saja bisa terjadi, bagaimana kemudian perkembangannya ke depan? Karena ada hal-hal lain yang saya pikir bisa kita eksplorasi kalau memang kita bisa memanfaatkan ruang virtual tersebut dengan lebih optimal. Sesi yang kemarin saya ikuti itu hanya satu contoh begitu, bagaimana sebuah masyarakat sekecil di area Jawa Tengah dan Jogja saja bisa kemudian mengumpulkan audiens yang berasal dari seluruh dunia dan memunculkan pemahaman yang lebih baik, sharing ideas gitu, bahwa perdamaian itu adalah nilai yang dirindukan, banyak dihargai dan diutamakan di berbagai budaya di seluruh dunia, bukan hanya di masyarakat kita sendiri. Dan kita juga jadi bisa belajar, oh ternyata di sana diterima dengan cara yang seperti ini, prakteknya seperti ini. Itu yang luar biasa, Mas. Baik, luar biasa sekali. Ternyata ada juga gitu ya, dampak yang dirasakan oleh aktivis perdamaian, tapi dalam hal yang positif. Mungkin ini sangat jarang terjadi di beberapa organisasi. Mungkin ada yang sempat tidak bisa melanjutkan kegiatannya dan sebagainya. Nah, ini juga mengarah ke pertanyaan selanjutnya sebenarnya, Mas. Saya punya pertanyaan ini berdasar dari artikel-artikel yang saya baca dan juga laporan-laporan beberapa organisasi yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya di organisasi aktivis perdamaian. Mereka menyatakan bahwa mereka kehilangan beberapa anggota karena adanya pandemi COVID-19. Mungkin saya asumsikan karena mereka kegiatannya membutuhkan interaksi yang fisikal gitu, yang fisikal bukan virtual, dan pada akhirnya mereka malah kehilangan anggota, dan ya mungkin bisa dibilang kayak sumber daya manusianya itu jadi menghilang gitu untuk bisa menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Nah, dengan adanya fakta itu, menurut Mas Arief, kira-kira apakah efektivitas ini malah akan berkurang, atau ya dengan menghilangnya sumber daya ini kan, dengan menghilangnya sumber daya manusia, atau bagaimana dengan adanya pandemi COVID-19? Hilangnya sumber daya yang yang dialami oleh sejumlah organisasi tadi adalah bagi organisasi yang sifatnya formal. Sementara yang perlu kita tahu adalah banyak aktivisme perdamaian itu bukan hanya bergantung pada organisasi formal, tapi juga pada sesuatu yang namanya komunitas. Nah, komunitas itu memang tidak selalu bisa digantungkan begitu. Nah, sementara NGO atau LSM itu akan lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan banyak orang. Makanya kesulitannya memang di situ pada akhirnya, karena mereka harus mengumpulkan banyak orang. Sementara yang perlu kita ingat adalah NGO itu butuh pendanaan secara terus-menerus. Nah, karena mereka meng-hire gitu, karena mereka mempekerjakan orang-orang untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, dan biasanya NGO itu project based. Nah, bedanya di situ yang kemudian kalau memang yang dilakukan itu adalah berbasis project base yang dilakukan oleh NGO dan melibatkan banyak orang seperti itu, betul. Karena kan pada dasarnya NGO itu juga merupakan satu sektor ekonomi gitu ya, satu pelaku ekonomi juga gitu. Sementara ada banyak pelaku aktivis perdamaian yang lain yang berbasis komunitas. Itu yang saya pikir perlu kita ingat gitu. Dan karena komunitas cakupannya biasanya kecil, tapi terduplikasi di banyak tempat. Begitu. Makanya yang saya pikir kenapa yang terjadi yang banyak berkurang itu adalah dari sektor NGO itu tadi. Sedangkan komunitas masyarakatnya, komunitasnya justru dengan ruang virtual tadi itu justru tersebar di banyak tempat, dan semakin banyak orang yang mengakses. Karena zaman sekarang
anak-anak muda gitu banyak yang mengakses media sosial. Mereka juga kalau ada webinar juga tertarik untuk ikut. Cuman memang tantangannya ada di ini sih, karena yang namanya ruang virtual itu kan ada banyak misinformasi. Itu menjadi satu bagian dari tantangan buat komunitas-komunitas perdamaian gitu. Apalagi ada hoax dan kawan-kawan kayak gitu. Cuman ya terlepas dari itu lebih banyak keuntungannya daripada kerugian dari ruang virtual kemudian sosial media gitu. Makanya saya tidak benar-benar sepenuhnya khawatir kalau memang kemudian para aktivis perdamaian atau gerakan-gerakan perdamaian itu akan kehilangan kekuatannya, karena pada akhirnya yang akan lebih bermakna, yang akan lebih benar-benar bergerak adalah ketika ini sifatnya community based, sesuatu yang berbasis komunitas, karena mereka memiliki sense of belonging pertama, kemudian mereka memiliki rasa kesukarelaan. Makanya sebagian besar dari aktivisme perdamaian itu dalam bentuk voluntary atau kesukarelaan. Begitu. Justru itu yang menjadi kekuatannya. Menarik. Dengan adanya pandemi COVID-19, walaupun sudah berbagai tekanan, kalau tadi saya boleh simpulkan, banyak sekali keuntungan gitu, khususnya dengan adanya ruang virtual yang bisa menggabungkan beberapa kelompok atau orang yang biasanya tidak bisa kita jangkau mungkin ya, bisa lebih kita ajak untuk berkan nilai-nilai perdamaian ini. Oke. Menarik sekali Sobat Ngalir membahas tentang aktivis perdamaian di pandemi COVID-19. Namun nampaknya ini akan menjadi akhir pembicaraan di topik kali ini. Sebelum itu, mungkin Mas Arief ada sedikit closing statement, atau mungkin Sobat Ngalir setelah menonton video ini ada yang tertarik menjadi aktivis perdamaian. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan kepada Sobat Ngalir. Nilai-nilai perdamaian itu sebenarnya kita punya di masing-masing budaya. PR kita bersama sebenarnya justru adalah menengok nilai-nilai itu dari budaya-budaya kita sehari-hari. Misalnya contoh tadi handshake, jabat tangan ya, atau silaturahim pada saat Lebaran, itu adalah budaya-budaya yang luar biasa, yang saya pikir kita perlu gali lebih dalam di masing-masing budaya kita, karena sekaya ini Indonesia, kita punya kesempatan untuk menciptakan budaya damai yang lebih baik di negara kita sendiri. Justru itu sih. Baik, menyesuaikan dengan budayanya masing-masing gitu ya, karena terkadang di setiap budaya ada nilai-nilai perdamaiannya tersendiri gitu. Baik, itu saja Sobat Ngalir. Saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Arief sudah berkenan hadir dan menjadi narasumber di Ngalir Talk Show. Walaupun ini perdana bagi Mas Arief, tapi sangat seru untuk ngobrol dengan Mas Arief mengenai aktivis perdamaian ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada Sobat Ngalir yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa tadi beberapa wejangan dari Mas Arief mengenai apabila apabila setelah video ini mungkin ada yang langsung tertarik menjadi aktivis perdamaian mungkin. Jadi terima kasih Sobat Ngalir sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga share channel YouTube HIUI untuk bisa menonton lebih banyak mengenai episode-episode Ngalir selanjutnya. Itu saja, saya Agus Jurana Putra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.